Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif dengan judul Ikan Lele dan Air Keruh 2. Pemikiran-pemikiran ini terhimpun di dalam resonansi yang ditulisnya dalam Harian Republika. Manakala manajemen suatu organisasi sudah keruh, apakah itu di lingkungan birokrasi, BUMN, asuransi maupun pendidikan, di mana uang bertumpuk, disitulah para manusia lele ini akan berpesta pora memperebutkan makanan. Dampaknya adalah tubuh organisasi tersebut semakin lama semakin kurus. Kemudian manusia lele pun pindah ke tempat lain untuk meneruskan kebiasaan rakusnya tanpa rasa jera. Sebagian dari mereka ada yang terlibat dalam perbuatan kriminal. Mereka ini adalah hasil yang tertangkap. Sebagian lainnya lolos karena kelicinannya. Bagi mereka yang tertangkap dan masuk penjara, setelah keluar ada yang tobat, lalu kembali menjadi manusia. Namun sebagiannya tetap kambuh, menjadi manusia lele sebagai penjahat. Menghadapi manusia lele tipe yang seperti ini membuat negara repot. Apalagi banyak penjara di Indonesia yang sudah berlebihan kapasitasnya sehingga sudah tidak manusiawi. Manusia lele sendiri tersebar di seluruh penjuru Republik Indonesia, mencari tempat keruh incarannya dan pesta makan sepuasnya. Musuhnya adalah tempat-tempat yang jernih, di mana hukum ditegakkan secara adil dan tegas. Manajemen organisasi yang teratur dalam sistem meritokrasi merupakan sebuah konsep yang dikenal oleh Plato dan Aristoteles pada abad-abad sebelum Masehi. Dalam sistem ini, orang-orang yang baik dan berprestasi bagus diberi posisi pimpinan tertinggi sehingga manusia lele tidak bisa bermain dalam sistem ini karena airnya jernih dan bersih. Manusia yang cacat moral mudah sekali dikenali dan pasti segera disingkirkan sebelum situasi dibuatnya keruh. Dengan hukum dan manajemen yang bersih dijadikan panglima. Menurut konstitusi, Indonesia adalah negara hukum atau negara konstitusional yang pertama kali dikenal di Eropa. Dalam negara hukum ini, setiap warga negara memiliki kebebasan luas selama patuh terhadap konstitusi dan ketentuan hukum yang berlaku. Sebagaimana yang Buya tulis di koran belum lama ini, budaya taat hukum masih lemah di negeri ini, di mana hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas. Rakyat kecil dibiarkan menjadi mangsa empuk para manusia lele. Sementara mereka yang kuat dan kaya mudah saja membeli aparat penegak hukum yang tuna moral. Dengan adanya dasar filosofi Pancasila, seharusnya ruang gerak manusia lele ini semakin sempit. Namun realitanya, sudah puluhan tahun dasar Pancasila yang agung dan mulia itu sering benar tidak berdaya dihadapkan dengan manusia lele yang rakus. Kata sindiran seperti, "Mengapa sukar menangkap penjahat?" Karena aparat penangkap dan penjahat itu sejatinya bersahabat. Mereka mahir bermain sandiwara untuk menutup wajah bulus mereka yang sebenarnya. Demikianlah sekilas hasil ingatan yang Buya Syafi'i Ma'arif dapatkan dari seorang jenderal angkatan darat yang pernah menjadi komandan Seskoat selama 3 tahun. Di masa pensiunnya sekarang,
Dalam usia 79 tahun, jenderal ini telah menjadi seorang sufi. Semoga Lele benaran tidak tersinggung, sebab manusia Lele yang dimaksud adalah manusia yang rakus, licik, dan licin selicin tubuh ikan lele. Sekian video resonansi ikan lele dan air keruh episode 2. Nantikan terus resonansi video pada akun media sosial Ma'arif Institute. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.